Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di channel Grewel RS. Oke, pada kesempatan sore ini saya akan membahas tentang kabel coil ya. Jadi di sini saya akan mengganti kabel coil dan akan saya ganti menggunakan kabel coil racing ya. Jadi saya menggunakan produknya ini Blue Fire. Jadi emang kabel coil yang punya saya standarnya itu udah bocor, apinya itu bocor ya, jadi ada kadang-kadang det berbet. Akhirnya akan saya ganti menggunakan Blue Fire. Ini saya belinya khusus untuk Suzuki Swift, karena kalau misalkan beli universal kepanjangan harus motong-motong, jadi saya beli yang bikin PNP aja. Nah ini ya, kita singkirkan dulu kardusnya. Nah untuk kabelnya seperti ini. Nah, ini merek Blue Fire ya. Nah ini kabelnya hanya dua ya, karena yang dua itu nantinya langsung koil nancep ke busi, dan yang ini untuk silinder 1 dan 4 ya. Oke, kita akan langsung pasang aja seperti apa cara pasangnya dan PNP apa enggak. Mudah-mudahan ini panjangnya PNP ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan di depan. Oke, kita lanjut. Duh, hujan, Oke, kita akan lanjut bongkar ya untuk filter udara dan cover ini ya, penutup koilnya ya. Oke, kita lanjut bongkar dulu. Oke, langkah selanjutnya saya akan membuka baut koil ya. Di sini ada 4 buah. Gunakan T10 juga bisa, atau kalau nggak ada pakai kunci ring juga bisa ya. Nah, buka keempat-empatnya, kendorin lalu dilepas ya. Silahkan dibuka, diputar murnya, dilepas sampai terlepas ya. Nah, seperti itu. Itu ada soketnya. Soketnya ada 2 ya. Soket dilepas juga biar nggak ganggu. Nah, setelah mulnya terlepas, diamankan ya bautnya biar nggak hilang. Nanti kalau hilang repot, soalnya bautnya yang ada topinya biar enak. Nah, lepaskan kabel coil dan coilnya, karena ini tipe coil yang menyatu ya, langsung ke busi, dan seperti ini bentuk coilnya ya. Ini untuk satu coil itu untuk 2 busi ya. Dan ini kabel yang akan saya pasang, kabel Blue Fire ya. Nah, itu tinggal dilepas saja, lalu dipasang kabel busi yang baru. Itu sebenarnya nih udah bocor, saya solasi karena koilnya lumayan mahal ya, jadi saya belum ganti. Oke, kita pasangkan seperti ini. Usahakan masangnya kenceng ya, jangan sampai lepas. Nah, kita simpan, lalu kita cabut yang satu lagi ya, dan yang satu lagi juga sama. Ini akan kita lepas dan ganti kabelnya menggunakan kabel Blue Fire. Nah, di sini tinggal dimasukkan aja ke lubang yang sudah disediakan ya. Nah, itu sangat presisi, pas, dan tidak kendor. Karena kalau kendor nanti sama aja ya, bisa bocor. Cuman di sini ada sedikit tidak pas ya. Jadi kabel businya itu kepanjangan. Mungkin kemarin salah ukur pada saat belinya ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak terlalu jadi masalah sih, karena masih muat lah ya, belok, cuman jadinya bengkok sedikit. Oke, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa terpasang dengan aman ya. Nah, tujuannya mengganti itu karena udah bocor, jadi saya ganti menggunakan kabel busi yang baru. Tapi untuk coilnya masih originalnya ya, karena harga coil itu lumayan, karena belum kebeli untuk ganti coil yang baru. Nah, oke, pemasangannya sudah hampir selesai ya. Ini tinggal dirapi-rapikan untuk jalur kabelnya. Untuk silinder 2 dan 3 ini kabelnya bengkok seperti ini karena kepanjangan ya, tapi nggak apa-apa, aman.
Oke, sekarang kita pasangkan lagi baut-bautnya ya, biar koilnya itu kenceng. Dan dikencangkan, jangan lupa menggunakan kunci ya, biar kencang sesuai torsinya. Sebenarnya kalau mengikuti torsi ini 10 Nm ya, tapi kalau baut-baut kecil segini mah hanya kira-kira saja, yang penting jangan sampai selek ya. Oke, kita kencangkan kembali menggunakan kunci T ya. Nah, seperti ini. Untuk kekencangannya kira-kiranya jangan sampai selek ya threadnya. Oke, kita kencangin semua. Ini kita satu lagi kita kencangin ya. Oke, setelah semuanya kencang, kita pasangkan kembali untuk soket-soketnya ya. Nah, kita cek dulu apakah kabel businya itu aman, kencang. Kalau sudah dirasa aman, soket dipasang kembali. Soketnya ada 2 ya, jangan lupa dipasangkan kembali. Nanti kalau tidak dipasang karena bisa pincang ya, nggak hidup koilnya. Oke, setelah terpasang soketnya, rapikan kabel-kabelnya. Jika masuk di ceplikannya ya, dimasukin saja biar lebih kencang. Lalu kita tutup kembali dengan covernya. Dan jangan lupa dibaut kembali menggunakan baut 8 ya. Ada 4 buah untuk bautnya. Silahkan dipasang kembali dan dikencangkan menggunakan kunci T8 ya. Nah, itu tinggal 2 lagi. Lalu kita kencangkan dengan kunci T. Ya, seperti itu ya. Untuk kekencangannya di sini kira-kira saja, yang penting tidak selek tapi kencang ya. Karena kalau kendor nanti bisa jatuh juga ya karena getaran mesin. Nah, oke, pemasangan sudah selesai ya. Ini kita tinggal coba hidupkan dulu apakah mesinnya anteng atau pincang. Kita starter mobilnya dulu ya, kita lihat mobilnya anteng atau enggak. Yuk kita starter mobilnya, kita hidupkan. Mesin aman, tidak pincang. Oke, suara mesin adem ya, nggak ada perubahan. Cuma nanti kita akan coba ditarikannya seperti apa dan di average bensin ya. Ini sudah tidak bocor, aman, mudah-mudahan awet. Oke, terima kasih, mudah-mudahan video yang bermanfaat. Oke.